Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Laurencia. Saya dari Universitas Eka Hara Palangkaraya dengan NIM 20.1320101026. Jadi hari ini saya ingin mengedukasikan atau menjelaskan sedikit tentang analisis status gizi bayi atau balita berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2020. Baik, di sini ada 10 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua identitas balita, yang ketiga data antropometrinya, dan yang keempat penilaian status gizi, yang kelima hasil identifikasi masalah gizi, yang keenam analisis penyebab, dan yang ketujuh literatur pendukung, yang kedelapan penanggulangan, dan yang kesembilan kita edukasi kesehatan, dan yang kesepuluh kesimpulannya. Jadi, kemarin saya mencari identitas balita, yaitu kemarin saya bertemu dengan anak tante saya, namanya Muhammad Rafli, tanggal lahirnya 15 Desember 2022, usianya 2 tahun 6 bulan, dan jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Palangkaraya. Untuk berat badannya 9,5 kg, untuk tinggi badannya 82 cm dan tanggal pengukurannya 1 Juni 2026. Standar normal usia 30 bulan, berat badan 12 kg, tinggi badan 88 cm. Di sini penilaian status gizinya BB per U 2 SD yaitu underweight, TB per U 2,5 SD yaitu pendek atau stunting, BB atau TB 1 SD yaitu normal. Interpretasinya, berat badan anak lebih rendah dari standar usianya, dan tinggi badan juga berada di bawah standar. Hal ini menunjukkan adanya masalah gizi kronis atau stunting disertai berat badan kurang. Di sini hasil identifikasi masalah gizinya, stunting, ya dia mengalami stunting, dan dia mengalami underweight, dan dia tidak mengalami wasting, dan dia juga tidak mengalami overweight. Kesimpulannya, yang sementara anak mengalami masalah gizi kronis berupa stunting yang disertai underweight. Analisis penyebabnya, yang pertama asupan makanan yang kurang terutama protein hewani, yang kedua pola makan tidak teratur, yang ketiga pemberian MPASI kurang bervariasi, dan yang keempat pengetahuan ibu tentang gizi masih kurang, dan yang terakhir riwayat infeksi berulang, misalnya batuk atau pilek. Untuk penanggulangannya, yang pertama memberikan makanan bergizi seimbang, terutama yang tinggi protein ya. Dan yang kedua membiasakan jadwal makan teratur 3 kali makan utama atau 2 selingan. Yang ketiga rutin memantau pertumbuhan di posyandu. Dan yang keempat edukasi ibu mengenai gizi anak seperti ini contohnya. Dan yang terakhir pemberian suplemen jika diperlukan. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya gizi seimbang pada balita atau bayi dan cara membuat MPASI yang bergizi, menjaga kebersihan makanan, dan pentingnya pemantauan pertumbuhan rutin. Jadi di sini saya berikan sedikit kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Balita mengalami stunting dan underweight yang menunjukkan adanya masalah gizi kronis. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang belum optimal. Diperlukan intervensi berupa perbaikan pola makan, edukasi kepada keluarga, serta pemantauan pertumbuhan secara rutin. Baik, itu edukasi singkat dari saya. Semoga edukasi saya dapat bermanfaat dan penjelasan saya dapat dipahami. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan mohon maaf atas kurangnya pengucapan saya, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.